pertama kali kita lakukan adalah mencari webnya, yaitu Teachable Machine. Dapat menggunakan Google, Chrome, dan lain-lain. Kemudian kita pilih webnya yang pertama itu. Dan kita pilih Get Start. Nah, di sini terdapat 3 project. Yang pertama ada Image Project, Audio Project, dan Pose Project. Jadi project yang kita gunakan pertama adalah Image Project. Kita menggunakan standar image model. Yang pertama ada kelas 1. Kelas 1 diganti dengan sampel yang kita gunakan. Pada kali ini saya menggunakan tutup berwarna ungu. Kemudian kita pilih webcam dan kita record atau hold to record. Kita dekatkan sampel kita dan kita foto sampel kita sebanyak 20 foto sampel. Saya menggunakan 20 foto sampel agar AI memiliki data yang cukup sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Kelas 2 kita ganti dengan sampel kita yang kedua. Pada kali ini saya menggunakan tutup berwarna biru. Pilih webcam dan hold to record. Dan kita foto sampel kita sebanyak 20 foto sampel. Pada tahap ini, saya mengumpulkan data untuk setiap sampel. Saya memilih data yang bervariasi agar model AI dapat mengenali karakteristik masing-masing sampel dengan lebih baik. Variasi yang saya gunakan meliputi sudut pengambilan gambar, jarak kamera, pencahayaan, dan posisi objek maupun latar belakang. Variasi data ini penting agar model tidak mengalami bias. Jika semua data diambil dalam kondisi sama, misal hanya dengan sudut kamera atau sudut penyayaan, maka AI akan kesulitan mengenali data baru yang kondisinya berbeda. Kemudian kita pilih Train to Model dan kita tunggu sampel kita sedang di training. Pada proses ini, AI mempelajari pola seperti bentuk, warna, tekstur, dan kontur objek. Setelah proses training selesai, pada layar akan muncul presentasi probabilitas untuk setiap sampel 55% dan sampel yang kedua sebesar 45%, sehingga model menjadi bingung dan bahkan salah melakukan prediksi. Hal tersebut terjadi karena data uji memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan data yang digunakan saat pelatihan atau jumlah variasi data latih masih belum cukup. Yang kedua, kita pilih Audio Project. Yang pertama kita pilih background noise, kemudian kita pilih mic, kemudian kita pilih setting. Kita setting durasi kita menjadi 22 detik. Kemudian kita save dan kita record suara sampel kita yang pertama selama 20 detik. Hal tersebut terjadi karena data uji memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan data yang digunakan saat pelatihan atau jumlah variasi data latih masih belum cukup. Yang pertama kita pilih background noise, kemudian kita pilih mic, kemudian kita pilih setting. Kita kemudian jika sudah maka kita dapat memilih ekstrak sampel. Kemudian kita hapus dan kita record suara sampel kita yang pertama selama 20 detik. Kemudian kita ganti kelas 2 menjadi suara 2. Kita pilih mic. Kemudian kita record hingga 20 detik. Tahap ini saya menggunakan data yang bervariasi. Variasi yang saya gunakan meliputi volume suara, intonasi, atau kecepatan suara yang berbeda. Kita dapat memilih ekstrak sampel, kemudian kita hapus agar sesuai dengan 20 audio. Kemudian kita ganti kelas 2 menjadi suara 2. Jika sudah, maka kita dapat memilih ekstrak sampel. Kemudian kita record. Selanjutnya kita pilih change to model dan menunggu sampai kita menggunakan data yang bervariasi. Pada tahap ini, variasi yang saya gunakan meliputi tinggi rendahnya volume suara, intonasi, atau kecepatan suara yang berbeda. Setelah ini selesai, pada layar akan muncul presentasi probabilitas untuk setiap sampel. Seperti sebelumnya, nilai probabilitas ini menunjukkan tingkat keyakinan AI terhadap prediksi yang dibuat. Sebagai contoh, ketika saya memberikan input yang sesuai dengan sampel suara yang pertama, model akan memberikan probabilitas sekitar 95-99% sehingga prediksinya benar. Namun ketika saya memberikan input yang kurang jelas, seperti suara terlalu pelan, terdapat noise, atau terdapat suara yang berbeda dengan sampel, maka probabilitas menjadi terbagi ke beberapa sampel. Hal ini terjadi karena data uji memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Yang ketiga, kita pilih Pose Project. Yang pertama kita pilih kelas 1, kita ganti menjadi pose 1. Kemudian kita pilih webcam, terus kita record pose kita. Pastikan satu pose ada 2 foto sampel. Dan kita ganti kelas 2 menjadi pose 2. Kita pilih webcam dan kita record pose kita
dengan pose yang berbeda. Pastikan hanya 2 saja. Kita pilih train model dan kita menunggu sambil kita sedang di training. Pada tahap ini, AI mendeteksi titik-titik persendian tubuh seperti kepala, bahu, siku, tangan, pinggul, lutut, dan kaki. Kemudian mempelajari hubungan antar titik tersebut. Setelah proses training selesai, seperti sebelumnya, pada layar akan muncul persentase probabilitas untuk setiap sampel. Sebagai contoh, ketika saya memberikan input yang sesuai dengan satu sampel, maka model akan memberikan probabilitas sekitar 95-99% sehingga prediksinya benar. Namun, ketika saya memberikan input yang kurang jelas, misal pose tubuh tidak sesuai dengan latihan, maka probabilitas menjadi terbagi ke beberapa sampel. Misalnya, pada sampel pertama sebesar 50% dan sampel kedua sebesar 50%, sehingga model menjadi bingung atau bahkan salah melakukan prediksi. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan variasi data sangat mempengaruhi performa model AI. Semakin banyak data yang beragam dan representatif pada setiap sampel, maka semakin baik kemampuan model dalam mengenali data baru, serta mengurangi kemungkinan terjadinya bias dan kesalahan prediksi.